Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teori-teori persepsi. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas prosesnya, proses persepsi. Proses persepsi itu kemarin kita bahas dari sensasi, terus lalu ada atensi, dan setelah itu baru persepsi. Kita masih ingat ya bahwa indera kita itu tuh menerima informasi yang sangat banyak banget, bahkan terlalu banyak, sehingga kita harus memilih. Entah itu memilih secara sengaja atau memang karena kita itu memiliki limitation. Kemarin kayak di video kemarin ya, limit of our brain. Nah, itu yang termasuk atensi. Entah memilih karena kita memperhatikan atau memang karena otak kita punya limit. Yang jelas, semua sensasi yang kita terima itu tidak semuanya kita proses. Ada yang terpotong. Bagian terpotong ini adalah bagian dari atensi tadi. Lalu, masuklah yang masuk ke atensi itu yang akan diteruskan menjadi persepsi. Masih ingat ya materi itu ya? Nah, kita lihat lagi nih. Sensori kita itu ada 5 kan yang kita tahu selama ini. Sebenarnya sih dari buku-buku baru sebenarnya kita udah ada ilmu baru nih, katanya sensasi kita atau indera kita itu nggak cuma 5 tapi 7. Tapi di sini kita bahas 5 dulu. 5 sensasi dari diri kita itu ada indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan penyentuh atau sentuhan. Masing-masing dari indera itu akan menerima informasi yang nanti akan diteruskan ke persepsi. Semuanya secara bersamaan. Kita misalnya nih saat kita mendengar, teman-teman mendengar video saya sekarang, mendengar suara saya, sekaligus teman-teman sambil baca PPT-nya kan. Mungkin juga sekaligus teman-teman sekarang lagi meluk guling, mungkin itu juga indera perasa. Mungkin sekaligus sambil mencium bau masakan dari kamar sebelah kos. Nah, itu indera penciuman. Jadi indera-indera kita tuh mengirimkan informasi yang banyak banget dalam satu waktu. Itu sampai situ paham ya? Begitu. Nah, indera itu banyak banget. Otak kita tuh juga akhirnya kerjanya kompleks banget ya, karena dia nerima informasinya banyak dari banyak indera dalam satu waktu. Kebayang gak sih otak kita tuh kerjanya kayak apa? Keren banget ya, subhanallah banget. Nah, kita sekarang akan bahas satu indera dulu, yaitu indera penglihatan. Karena indera penglihatan merupakan indera yang esensial dalam memahami dunia. Oke ya, sekarang kita bahas indera penglihatan dulu. Di sini ada gambar mata, bola mata tuh, dan gambar akson, dan gambar otak. Itu satu gambar sih. Teman-teman lihat dulu nih, gambar yang ada tulisan retina. Kebayang ya, kebayang itu bola mata lagi menghadap ke depan, dan retina tuh di mana? Terus selalu ada namanya optic nerve atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Kita sebut aja optic nerve ya. Nah, optic nerve itu nanti yang akan meneruskan informasi yang kita dapat dari mata, diteruskan, decoding, lalu masuk ke talamus, ke visual area talamusnya. Terus nanti diteruskan lagi ke visual cortex. Itu yang terjadi saat kita melihat. Jadi kita melihat sesuatu benda di depan kita, informasi itu masuk ke mata kita, mata itu nanti retina menerimanya, retina mengirim ke optic nerve, terus diterima di visual area of the thalamus, habis itu dilanjutkan ke visual cortex. Tapi, kayak gitu aja udah amazing ya, kerjanya otak tuh udah amazing banget tuh. Dan teman-teman tahu nggak, itu kerjanya nggak cuma satu arah loh, itu kerjanya 2 arah. Jadi dari visual cortex itu juga bisa mengirim data ke talamus, dari talamus tuh bisa ngirim data sampai ke mata. Keren banget kan? Otak kita tuh keren banget teman-teman, keren banget. Nah, di sini ada banyak ahli yang berdebat. Sebenarnya kerja mata dan otak kita itu sebenarnya mata dulu ngirim informasi ke otak, baru otak berpikir, atau otak tuh berpikir dulu lalu menyuruh mata sih? Jadi ada 2 pendapat yang selalu masih diperdebatkan sampai sekarang. Oleh karenanya kita akan mempelajari 2 materi tersebut, 2 teori tersebut. Yaitu yang pertama namanya bottom up, yang kedua top down. Bottom up itu yang tadi prosesnya dari mata
mengirim sinyal, mengirim informasi ke talamus lalu ke visual cortex, itu bottom up. Kalau yang top down itu yang kebalikannya, dari otak, dari visual cortex ke talamus, terus ke mata, itu top down. Kebayang ya? Sekarang teman-teman untuk biar ngapalinnya gampang, saya akan buat jembatan keledainya. Sekarang teman-teman pegang matanya masing-masing. Pegang mata masing-masing. Nah, itu mata. Mata itu kita sebut sebagai bawah atau bottom. Bawah gitu ya. Nah, up-nya itu pegang kepala atas teman-teman. Ubun-ubun teman-teman. Ada yang nggak tahu ubun-ubun? Ubun-ubun tuh bagian kepala yang bagian atas loh. Itu ubun-ubun. Itu up. Di atas kan. Nah, itu tempat otak kita di situ. Jadi kalau teori bottom up itu teman-teman pegang mata, bottom up, lalu pegang kepala bagian atas. Nah, itu teori bottom up. Jadi teori bottom up itu adalah informasi dikendalikan dari dunia fisik, yaitu diterima oleh sensori baru diproses secara kognitif. Bahasa gampangnya gini, bottom up itu adalah informasi dari mata, bottom pegang mata, teman-teman pegang mata, bottom, informasi dari mata dikirim ke otak atau up, pegang kepala atas. Nah, itu bottom up. Paham ya? Kebalikannya nih, kalau teori top down itu adalah dari atas, pegang kepala teman-teman bagian atas, itu top. Jadi informasi itu dari otak kita, dari bagian atas, dikirim ke mata. Sekarang pegang mata. Down, top down. Jadi otak tuh berpikir dulu, lalu menyuruh mata untuk mencari sesuatu, stimulus. Sudah paham ya bedanya bottom up, top down? Paham? Kita lanjut. Untuk makin paham, kita tonton video berikut ini. Kita tonton bersama-sama. Bypass Publishing presents Difficult Topics Explained, Psychology in the Fast Lane, Top-Down and Bottom-Up Processing. In talking about perception, top-down and bottom-up processing is a topic that's continually debated by psychologists and has been for a long time. How are sensation and perception related to cognition perception? Nih, di sini tadi saya udah cerita bahwa teori ini masih jadi perdebatan. Masih jadi perdebatan tuh maksudnya ada yang bilang bahwa kita itu kalau menerima informasi itu dari mata baru kita pikir dulu. Tapi ada yang bilang, enggak lah, kita mikir dulu, baru menyuruh mata mencari. Nah, itu makanya mereka masih berdebat. Dan kita mempelajari dua-duanya, gitu ya. Salah. Sebentar, ada kesalahan teknis. Mari kita lanjut tontonnya. Bypass Publishing presents Difficult Topics Explained. Bypass Publishing presents Difficult Topics Explained. Psychology in the Fast Lane, Top-Down and Bottom-Up Processing. In talking about perception, top-down and bottom-up processing is a topic that's continually debated by psychologists and has been for a long time. How are sensation and perception related to cognition? Is perception constructed by cognition act to direct cognition? These are the questions that lead us to these different approaches. Let's start with bottom-up processing. Bottom-up processing is data-driven, and it states that perception directs cognition. That is, we start at the bottom with observable patterns, and these inform our higher-order cognitive processes. Now I can simplify this a little bit with an example. Sensation involves your eyes collecting visual information, your ears collecting auditory information, and so on with the other senses. So if you imagine a mosquito buzzing around your head, your eyes collect visual data about the surrounding environment, your ears hear the buzzing, and once this data reaches the brain and is processed, perception has occurred. The cognitive component then takes over, and the intention to swat the bug is formed and transmitted into action. So the bottom-up process says that this outside data is used by the brain's cognitive processes to do things like make decisions and determine behavior. Top-down processing. Have you ever woken up in the middle of the night and shuffled to the refrigerator or bathroom in the dark? Sure, all of us have. But this is where the concept of top-down processing enters the picture. This approach states that our behavior is influenced by conceptual data housed within the higher-order cognitive processes that construct our experiences and expectations. So, put more simply, with an example, you're wandering around your apartment in the dark,
You're able to get around fairly well because you've conceptualized what your apartment looks like in the light from previous experience. That is top-down processing, because your perception and behavior was driven by what you expected to see, not just by the visual data alone. So, bottom-up processing states that perception directs cognition or behavior, and top-down processing states that perception is constructed by cognition. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya. Jadi kan bottom up processing sama top down processing. Bottom up processing itu tadi adalah contohnya tadi yang neplok nyamuk tadi. Jadi dia taking sensory information and then integrating it. Jadi dia gini, dia menerima informasi dari mata dan telinga, tadi informasi, anggap dari mata dulu, karena kita bahasnya fokusnya mata ya. Dia menerima informasi dari mata, ada sebuah nyamuk nih, dia lihat nyamuknya kira-kira di sini, langsung teplok. Nah, itu adalah bottom up processing. Dia benar-benar menerima data, lalu data itu dikirim ke otak, dan otak baru berpikir dan mengambil keputusan, tindakan kognitif. Baru mengambil keputusan itu kan adalah sebuah tindakan kognitif ya. Jadi itu bottom up processing, benar-benar menerima data dulu, dikirim ke otak, baru otak mengambil sebuah tindakan kognitif. Begitu, itu bottom up processing. Top down processing, kebalikannya. Top down processing tadi di contoh video tadi adalah, bayangkan kalau kamu bangun tengah malam, lampunya mati, semuanya gelap. Tapi kamu tetap bisa jalan di kamarmu, mencari saklar lampu misalnya. Sebenarnya kan kalau dari mata kan nggak nerima apa-apa ya, karena benar-benar gelap. Bayangin yang benar-benar gelap. Tapi kita tetap bisa jalan untuk nyari saklar lampu. Kita tahu saklar lampu ada di mana. Kita tahu samping kasur kita ada meja, makanya jangan ditabrak mejanya. Nah, itu semua adalah proses kognitif dulu. Jadi proses kognitifnya tadi mengingat masa lalunya, yaitu kamar kosnya yang saat ada cahaya, dia tahu. Jadi mengingat dulu, tindakan kognitif ya, mengingat, lalu menyuruh mata untuk berusaha melihat sebisanya saklar lampu di mana ya. Nah, itu top down processing. Sudah paham? Bottom up processing sama top down processing. Jadi gini, paling gampang bottom up processing dulu. Bottom up processing itu adalah nerima data dulu dari mata, dari sensori, baru berpikir, baru melakukan tindakan kognitif. Tapi kalau top down processing itu adalah melakukan tindakan kognitif dulu, yaitu mungkin berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya, pengetahuan masa lalu, ekspektasi, ide. Nah, itu adalah pikiran-pikiran itu kan adalah tindakan kognitif ya. Baru dia menyuruh mata untuk memenuhi tujuan yang telah dipikirkannya itu. Itu top down processing. Paham ya? Paham dong. Nah, udah selesai nih bottom up dan top down-nya. Sekarang kita lanjut. Jadi, interaksi kita terhadap dunia di sekitar kita itu sebenarnya ditentukan oleh interaksi dua hal. Satu, struktur biologi otak. Dua, pengalaman. Struktur biologi otak ya tadi kita udah bahas optik neuron, terus visual cortex itu struktur biologi otak. Kedua, pengalaman. Pengalaman itu kan akan membentuk pengetahuan. Jadi kayak tadi, orang yang kalau tengah malam jalan di kamarnya sendiri, walaupun lampunya nggak ada, tetap bisa jalan tanpa nabrak karena dia udah punya pengetahuan tentang kamarnya. Beda kalau tiba-tiba kita ditutup mata, dimasukin ke dalam sebuah ruangan yang kita nggak tahu dan gelap. Terus kita nggak tahu saklar lampu di mana, ini mau ada apa, itu kan nggak tahu apa-apa karena karena kita belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya interaksi dunia kita itu ditentukan dua itu, struktur biologi otak sama pengalaman. Kalau pengalaman udah jelas nih, struktur biologi otak mungkin ada yang bertanya, emang apa sih pengaruhnya struktur biologi otak sama interaksi kita terhadap dunia? Berpengaruh teman-teman, berpengaruh. Misalnya nih, contohnya orang yang, atau jangan orang lah, kucing. Contohnya misalnya ada bayi kucing. Teman-teman pernah lihat bayi kucing?
pernah ya, misalnya ada bayi kucing. Terus bayi kucing itu kita kasih perban deh di satu matanya, yaitu mata kirinya. Iseng banget ya, ini contoh aja, jangan dilakukan. Kita kasih perban di mata kirinya. Selama 6 bulan, bayi kucing itu besar dengan mata kirinya tertutup perban. Nah, ternyata nanti struktur biologi otak bayi kucing itu berbeda dengan struktur biologi otak bayi kucing lainnya yang mata kirinya tidak ditutup perban. Masa iya sih? Iya, kata buku begitu. Dari buku bacaan, dari hasil penelitian seperti itu. Jadi, dan itu akan mempengaruhi tingkat kedalaman, tingkat kemampuan kucing itu memperkirakan jarak. Itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi karena tadi kucing itu terbiasa hanya melihat dengan mata kanan, terus akhirnya struktur biologi otaknya juga berubah. Misalnya tadi optik neuronnya akhirnya besar yang sebelah mata kanan aja, mata kirinya enggak, karena kan nggak pernah dipakai. Jadi neuron di aliran mata kirinya juga jadi kecil karena tidak terpakai. Atau bukan kecil ya, tidak berkembang istilahnya. Nah, itu akan mempengaruhi kemampuan dia mempersepsikan jarak, cahaya, dan segala macam. Itu berpengaruh. Jadi udah yakin ya bahwa interaksi kita terhadap dunia dipengaruhi dua ini, struktur biologi otak sama pengalaman. Oke, untuk memahami dunia, ternyata informasi visual itu tidaklah cukup. Kita itu selalu melakukan upaya membandingkan informasi visual yang kita terima saat ini dengan pengetahuan yang telah kita miliki sebelumnya. Proses ini disebut rekognisi pola. Maksudnya gini, teman-teman, saat melihat sesuatu, saat kita misalnya melihat kado, misalnya kado itu tertutup bungkus kado yang rapat. Dan misalnya bentuknya itu kayak yang di video yang dulu, bentuknya itu kita kira kayak bentuk mug atau gelas. Karena kita mempersepsikan, oh ini kayaknya gelas deh, karena dari pengalaman masa lalu kita tahu gelas tuh bentuknya seperti itu. Gitu ya. Tapi kan setelah dibuka ternyata isinya bukan gelas, isinya bloknot sama bolpen. Masih ingat ya video yang dulu ya? Kalau lupa, setel lagi ya video yang kemarin. Nah, jadi ternyata saat kita persepsi, kita tuh menerima informasi visual sekaligus mengambil ingatan-ingatan atau pengetahuan yang pernah kita punya. Dan kita melakukan pencocokan. Nah, itu yang namanya rekognisi pola. Jadi kalau definisinya, rekognisi pola itu merupakan proses mencocokkan representasi dari input sensori yang terorganisir dengan representasi yang tersimpan dalam memori. Jadi saat kita melihat sesuatu, itu representasi dari input sensor itu saat kita melihat sesuatu, terus kita cocokin sama representasi yang tersimpan dalam ingatan kita. Kayak tadi, kayak kado tadi. Waktu kadonya kok kayak bentuk kado, bentuknya kayak mug ya. Itu kan kita melihat bentuk seperti bentuk mug, lalu kita cocokkan dengan pengetahuan mug yang pernah kita miliki. Nah, itu namanya rekognisi pola. Mencocokkan yang kita lihat dengan ingatan kita. Macam-macam rekognisi pola itu ada 4. 1. Model contoh matching. 2. Model feature matching. 3. Recognition by components. 4. Model konfigural. Apa itu makanan apa lagi nih? Nah, untuk membahas yang 4 ini, doakan saya bisa membuat video berikutnya. Dan cek e-learning karena ini menjadi tugas. Oke teman-teman, kita sudahi video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.